Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel gue. Sama seperti di judulnya, gue bakalan spill budget trip gue selama 9 hari 8 malam Banyuwangi, Bali. Sama seperti spill budget waktu di Jogja kemarin, gue akan bagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada wajib yang bisa diakalin sama lain-lain. Mari kita berbicara tentang wajib. Wajib itu adalah lo harus punya ini untuk sampai ke kota tujuan lo gitu. Dari kota lo ke kota tujuan lo, dan dari kota tujuan lo buat pulang lagi ke kota lo. Yang pertama adalah transportasi. Oke, untuk transportasi gue akan bagi jadi 3 bagian, yaitu berangkat, pulang, dan transportasi gue selama di sana. Yang pertama, berangkat. Kota tujuan utama gue adalah Banyuwangi. Jadi untuk bisa mencapai Banyuwangi, gue memutuskan untuk naik kereta karena harganya lebih worth it. Transportasi yang gue pakai, yang pertama adalah kereta Kertajaya dari stasiun Bekasi menuju Surabaya Pasar Turi. Harganya itu 280.000. Cuman kalau misalkan kalian mau yang lebih low budget, ada juga KA Airlangga yang bisa kalian pakai, yaitu harganya kalau nggak salah 104.000. Lalu setelah sampai dari Surabaya Pasar Turi, kereta gue selanjutnya berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Alhasil gue harus membutuhkan transportasi lain dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Surabaya Gubeng. Itu gue menggunakan Bentor, harganya 35.000. Lanjut, udah sampai nih di stasiun Surabaya Gubeng, alhasil gue lanjut naik kereta lagi, yaitu KA Probowangi dengan tarif 56.000 dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Banyuwangi Kota. Karena destinasi yang akan gue kunjungin itu lebih dekat turun di stasiun Banyuwangi Kota, yaitu gue akan pergi ke Kawah Ijen. Cuma buat kalian yang mau ke Bali, itu turunnya di Ketapang aja, karena kalau turunnya di Banyuwangi Kota itu masih jauh banget, masih 12 kilometeran lagi kalau nggak salah. Trip selesai di Banyuwangi, lanjutlah gue ke destinasi selanjutnya, yaitu adalah Bali. Dari stasiun Banyuwangi Kota, gue melanjutkan perjalanan ke stasiun Ketapang menggunakan kereta Probowangi juga. Itu harganya 27.000. Cuma satu stasiun doang ya, itu kayak sekitar 15 menitan kalau nggak salah. Lanjut, setelah turun dari stasiun Ketapang, jalan sedikit menuju pelabuhan Ketapang. Terus habis itu bayar kapal feri dengan tarif 10.000 per orang. Dengan catatan bayarnya via OVO, karena kalau misalkan yang gue lihat nih dari aplikasi Ferizi, biaya admin yang lainnya tuh jatuhnya lebih mahal. OVO yang paling murah. Lanjut, habis itu naik kapal feri dari pelabuhan Ketapang menuju pelabuhan Gilimanuk, itu makan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jaman. Setelah kita sampai di pelabuhan Gilimanuk, jalan sedikit menuju terminal Gilimanuk. Lanjut naik bis yang namanya bis Sehati. Harganya 50.000. Dengan catatan kalian udah booking sebelumnya. Bookingnya di sini ya, gue kasih tahu ya. Kalau misalkan kalian gak booking dulu, kalian mungkin bisa kena tarif sekitar 60.000 sampai 75.000-an. Tujuannya yaitu Gilimanuk, Denpasar ya. Dan nanti berhentinya di terminal Ubung, Denpasar. Berarti gue udah sampai ke tempat tujuan gue juga menyiapkan transportasi selanjutnya untuk gue pulang dari Bali menuju Bekasi lagi, yaitu gue menggunakan pesawat Transnusa. Jadi sebenarnya pada saat kita pulang itu ada beberapa opsi yang pengen kita pilih. Tadinya tuh pengen naik kereta lagi, jadi perjalanan ini sama kayak pergi gitu. Cuman yang gue tahu cuma searching sekilas dong sih sebenarnya. Kayak gue sampai nih di Surabaya Gubeng. Beberapa menit sebelumnya kereta dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Bekasi menuju ke arah Jakarta udah berangkat, sih kayak nggak bisa nih, ini nggak bisa, nggak worth it. Terus habis itu gue sama Siva waktu itu memutuskan untuk naik bis. Bis itu tarifnya kalau nggak salah sekitar 560.000-an yang gue temuin waktu itu di platform pesen tiket online. Terus habis itu kayak iya oke nih bis nih, udah ya fix bis gitu kan. Tangan gatel gue ini tiba-tiba buka aplikasinya aja terus, buka aplikasi platform tiket online. Gue cek tiket pesawat, kayak gue tuh suka ngeliat lagi tiket pesawat, keluar lagi, ngeliat lagi. Dan pada saat itu gue ngeliat ada tiket dari Transnusa harganya 680.000. At least tuh cuma nambahin sekitar 110.000, dan flightnya itu cuma 2 jam. Sedangkan kalau misalkan naik bis ya mungkin 12 jam atau seharian gitu kali ya. Yaudah nambah segitu gak apa-apa deh, yang penting cepet gitu, lebih worth it juga. Nah tapi bodohnya setelah kita tahu nih ada harga 680.000, kita nggak langsung booking. Ya udah bookingnya ntar aja, dan alhasil harganya naik coy. Dari yang tadinya 680.000 menjadi 736.000. Diskusi lagi kita kan.
duh gimana nih, harganya jadi 735.000. Yaudah nggak apa-apa, dan at the end yaudah akhirnya naik pesawat. Nah, habis itu sampailah di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Lanjut pulang ke Bekasi dong dengan kereta. Naik kereta bandara dulu, tarifnya 30.000. Sebenarnya ada 70.000, ada 30.000. Cuma pada saat itu kereta yang dekat dengan jam gue, yaitu yang 30.000 gitu. Pas banget. Dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta, gue lebih memilih turun di Duri. Karena pada saat itu lagi rush hour kan, jam 6 tuh masih rush hour kan. Kalau misalkan gue turun di Manggarai, aduh nggak bisa deh, itu manusia, lautan manusia di situ. Dengan keadaan gue bawa banyak barang, alhasil gue memutuskan untuk turun di Duri. Terus habis itu keretanya muter, ngelewatin Angke, ngelewatin Kampung Bandan, dan seterusnya kayak gitu. Oke, lanjut berbicara tentang transportasi yang gue pakai pada saat trip. Di Banyuwangi, gue nggak menggunakan transportasi apapun karena gue udah bayar kayak open trip, dan itu tuh sudah termasuk transportasi penjemputan dari penginapan untuk ke Ijen. Jadi gue nggak mengeluarkan biaya untuk transportasi. Pas di Bali, nih barulah kita mengeluarkan uang untuk transportasi. Transportasi pertama yang gue pakai adalah Grab dari hotel pertama menuju Dunkin Donat. Pada saat itu kan gue lagi nunggu check-in ke Hotel Mahajaya. Lanjut habis itu dari Dunkin Donat ke Hotel Mahajaya itu gue harganya 27.000. Terus selama di Denpasar gue juga sewa motor nih. Sewa motor itu gue harganya 270.000 untuk 2 hari. Nah, waktu gue main ke Jogja kan gue bilang ya, kita harus pesen motor tuh dari jauh-jauh hari biar kita tuh nggak kena harga ketok gitu loh, biar nggak dikadalin gitu. Tapi pada saat gue mau pesen nyewa motor gitu loh, di Bali nih, terutama di Denpasar nih, susah banget untuk bisa tok gitu dapat dari sebelum gue datang. Entah mungkin karena gue observasinya kurang jauh atau gimana ya, gue kayak nyari gitu di Instagram sewa motor Denpasar gitu kan, dan gue kayak chat gitu kan satu-satu ya, mencari harga yang worth it gitu lah. Terus habis itu gue chat, habis itu dikacangin lagi, gue chat lagi, balas lagi. Terus habis itu gue nanya, ini harganya berapa ya, dikacangin lagi. Sampailah pada hari H-nya, gue barulah chat, kak ini saya mau sewa motor nih buat hari ini, bisa nggak gitu. Dan akhirnya ya gitu, kena harga ketok 270.000. Bahkan gue cerita sama beli yang ada di sana, kalau gue tuh sewa motor 2 hari di Denpasar harganya 270.000. Terus mereka kayak, wah itu kemahalan. Anyway, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian gak mau kena ketok, coba banyak-banyak buka TikTok, terus kayak ngeliat orang-orang yang trip ke Bali gitu ya, tanya rekomendasi sewa motor di Bali atau enggak di Denpasar. Oke, di Denpasar selesai, barulah gue memutuskan untuk pindah ke Kuta. Gue menggunakan Grab dari Denpasar menuju Kuta. Harganya 85.000. Di Kuta juga gue sewa motor 2 hari juga, harganya 100.000. Ya menurut gue itu masih worth it kayaknya. Motor yang gue sewa itu adalah Casio, 200.000 untuk 2 hari. By the way, ini dibagi 2 ya. Terus habis itu selesai nih di Kuta, dan nih pulang dari Kuta menuju bandara, gue naik Grab lagi, harganya 50.000 plus 10.000 untuk biaya parkir abang Grabnya gitu. Untuk transportasi gue habis segini. Oke, pembiayaan wajib selanjutnya itu adalah penginapan. Gue mau curhat sedikit nih tentang penginapannya. Gue selama trip ini 3 kali gak bisa check-in di hotel dengan alasan yang dominan sama, yaitu tidak bekerja sama lagi dengan platform online. Kayak lo bayangin gimana sih, kita nih udah capek banget nih perjalanan, terus habis itu pas kita mau check-in bilang gak bisa, ini kita udah gak bekerja sama lagi dengan platform online gitu. Kok bisa? Kalau emang tidak bekerja sama lagi, terus kenapa iklan hotel kalian tuh masih ada gitu? Kan mesti dibohongi gitu ya. Itu bener-bener annoying banget jujur. Oke, lanjut. Penginapan yang pertama ini adalah penginapan gue di Banyuwangi. Pas gue pesen di platform online itu harganya sekitar 84.000-an. Dan pas gue sampai dia bilang dia sudah tidak bekerja sama lagi. Tapi ini bukan platform online, melainkan perusahaan hotel. Alhasil pemiliknya tuh bilang, yaudah kamu kalau mau bayar ke saya lagi 80.000, tapi nanti saya bantu untuk bisa refund. Dan hasil di refund, dan kita nginep di penginapan yang sebenarnya kita booking. Terus habis itu yang kedua adalah hotel 1. Gue gak akan sebut nama hotelnya apa karena ini tidak recommended. Sebelum gue ke hotel 1, gue sempet juga booking di tempat lain gitu ya. Itu deket banget sama Terminal Ubung. Gue sampai jalan dari Terminal Ubung buat sampai ke hotelnya kayak
aduh nih lo habis turun nih dari Kawah Ijen nih, terus habis itu lo ngejar kereta buat ke Bali, terus habis itu lo harus perjalanan dari Ketapang ke Gilimanuk sejam, terus habis itu dari Gilimanuk ke Denpasar 4 jam. Jadi kayak woi cuy, gue udah capek nih. Terus habis itu gue lebih memutuskan untuk jalan karena jaraknya itu cuma beberapa ratus meter doang sampai sana. Maaf kak, nggak bisa check in, kita sudah tidak bekerja sama lagi dengan platform online. Terus kenapa iklan lu masih ada? Ya udah mau gimana lagi, udah nggak bisa. Meskipun dalam keadaan gondok, kita pesen lagi ke hotel satu ini. Tuh jalan lagi, menurut gue jalannya lebih jauh daripada di terminal Ubung menuju hotel yang gak jadi itu. Tapi jaraknya tuh nggak sampai 1 kilo. Nah untuk hotel satu ini harganya 132.000 dibagi 2. Habis itu penginapan yang ketiga gue tinggal di Hotel Mahajaya. Di Hotel Mahajaya ini gue 3 hari 2 malam. Jadi ini 2 hari 1 malam, 2 hari 1 malam. Tapi di Hotel Mahajaya ini gue cuma tinggal di sana selama 2 hari 1 malam. Jadi satu harinya itu cuma buat nyimpen koper karena gue pergi ke Kintamani untuk nginep di Kintamani. Gak mungkin gue bawa koper segitu beratnya. Harganya masih worth it lah kalau misalkan dibagi 2. Nah di Kintamani ini juga sempat ada drama, tapi karena gue udah belajar dari 2 ini gue gak bisa check in. Alhasil H-1 sebelum gue pergi ke Kintamani, gue telepon dulu ownernya. Halo pak, saya udah pesen penginapan bapak melalui platform online. Kira-kira bener nggak ya, besok saya bisa nggak ya check in? Nah gitu kan. Bapaknya bilang, oh nggak bisa, besok udah full book. Pak, tapi saya udah pesen lewat platform online. Enggak itu nggak bener itu, gitu katanya gitu kan. Hasil kita nggak bisa check in. Hal yang gue lakuin selanjutnya adalah gue masih tetap kekeh pengen ke Kintamani. Alhasil gue cari ini melalui platform online juga. Cuman gue cari namanya, gue cari di Google, terus habis itu gue cari nomor teleponnya. Biasanya kan ada di situ. Gue WhatsApp di platform ini, saya lihat nih kalau misalkan penginapan ini masih kosong. Kira-kira buat besok nih bisa nggak ya gitu. Dijawab akhirnya ada beberapa yang bisa, dan yang cocok itu yang di Panorama Batur Camp, tempat yang gue booking. Harganya 250.000 dibagi 2. Kelar dari Denpasar, barulah kita pindah ke Kuta. Nah ini adalah penginapan kita terakhir sampai kita pulang, yaitu di Serela Legian. Ini hotel yang paling nyaman selama trip ini. Gua bayar itu sekitar 1.010.000 untuk 4 hari 3 malam dibagi 2. Untuk penginapan gue habis segini. Lanjut habis itu ke sesi wajib yang bisa diakali. Wajib yang bisa diakali itu menurut gue adalah, ini adalah hal-hal yang menurut gue ya wajib. Contohnya nih, pas lu trip kan lu pasti akan makan, lu pasti akan ke tempat wisata. Jadi itu sebenarnya kayak sepinter-pinternya lo aja untuk bisa menghemat kayak gitu. Untuk makan itu per harinya 50.000. Jadi karena 9 hari harganya jadi 450.000. Cuman kalau misalkan kita kayak lapar mata gitu, ya udah balik lagi pakai uang kita masing-masing. Kayak misalkan contohnya di vlog gua nih kayak ke Taman Dedari. Itu kan udah over budget ya. Jadi itu kita beda lagi gitu. Terus habis itu pemilihan tempat wisata. Nah untuk serba-serbi tempat wisata ini gua sama Shiva itu kita 50. Kita punya budget 100.000 nih untuk bayar tempat wisata, kayak bayar parkir atau bayar masuk dan segala macamnya kayak gitu. Kalau dari trip gue sih paling yang bayar masuknya itu kayak ke Pantai Sanur, ke Pantai Gunung Payung, terus Pantai Melati. Ini untuk pantai-pantai gue lupa masuknya berapa. Terus habis itu barulah ke Pura Uluwatu, bayar masuk juga. Terus habis itu bayar ke puranya juga. Bayar puranya itu kalau nggak salah 30.000 deh. Terus habis itu kalau misalkan kalian mau nonton tari kecak itu beda lagi. Nah ini adalah destinasi yang gue kunjungin dan itu berbayar. Yang pertama adalah Open Trip Ijen. Open Trip Ijen itu gue bayar 200.000 per orang ya. Nonton Lenong Barong di Ubud Palace itu harganya 100.000 per tiket. Kano ini tuh kalau gue lihat-lihat kayak di TikTok atau di Google itu harganya 60.000 per kano. Tapi pas gue datang pada saat itu kondisinya tuh lagi sepi dan bapaknya baru buka. Terus bapaknya bilang 40.000. Jadi 40.000 per kano. Jadi 40.000 dibagi 2 karena kita cuma sewa 1 kano doang. Yang keempat ini adalah nonton tari kecak. Kalau kalian belinya on the spot itu harganya 150.000. Cuman karena gue beli di platform online, alhasil gue bayarnya 115.000. Lumayan banget. Terus habis itu lain-lain nih, uang belanja pribadi kayak misalkan buat beli baju atau enggak apalah yang pengen dibeli gitu. Oleh-oleh gue habis segini. Bensin. Nah, bensin ini 75.000 dari gue, 75.000 dari Shiva. Alhasil ini untuk bensin.
Nah, biaya-biaya yang gue bilang sebelumnya itu adalah biaya-biaya inti, belum termasuk biaya apes. Gue bisa bilang ini biaya apes karena ada accident, yaitu motor yang kita sewa, kunci motornya itu digigit sama monyet pada saat kita di Uluwatu. Tapi untungnya ada bapak penjaga di Uluwatu itu, dan akhirnya kuncinya ketemu meskipun kita harus ganti 700.000. Jadi 700.000 ini sebenarnya dibagi-bagi lagi. Kita punya uang simpanan yaitu untuk ke Nusa Penida, yaitu 150 untuk kapal feri. Jadi kita ibaratnya punya tabungan 300.000 nih. Gue 150, sifat 150 untuk kapal feri kan jadi 300. Sisanya 400. Hasil kita bagi 2, 200, sifat 200 gitu. Terus habis itu harusnya kan kita berangkat tanggal 1 Februari. Cuma karena ada perihal yang mana kita harus majuin trip ini ke tanggal 31 Januari. Alhasil kita yang tadinya udah booking semuanya, kita harus reschedule lagi, dan reschedule itu membutuhkan biaya-biaya admin. Ini biaya adminnya. Jadi kalau biaya inti itu segini totalnya, dengan biaya apes jadi segini. Oke, jadi ini adalah perhitungan kasar, ini bisa jadi lebih ataupun kurang kayak gitu. So yaudah, segitu aja video gue. See you, bye-bye. Terima kasih udah nonton. Oh ya, don't forget to like, comment, and subscribe. And bye-bye.